Dalam video ini kita akan membahas mengenai bab 10 matematika, yaitu logaritma. Logaritma sendiri yaitu bentuk lain dari pangkat-pangkatan yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 10. Jadi untuk bentuknya sendiri, bentuk logaritma yaitu kita dapat simpulkan dengan A log B sama dengan C. Di sini A sendiri merupakan basis, B sendiri merupakan numerus, dan C merupakan hasil logaritma. Mengapa bentuk ini disebut bentuk lain dari pangkat-pangkatan? Karena dari A log B sama dengan C ini dapat dibentukkan dengan cara lain, yaitu A pangkat C sama dengan B, di mana A merupakan yang tadi basis yang ada di atas, C merupakan hasil logaritma yaitu hasilnya, dan B merupakan numerus yang ada di tengah-tengahnya. Kita contohkan misalnya dengan 3 log 9. Di sini kita dapat lihat bahwa 3 merupakan basis, 9 merupakan numerus sendiri yang ada di tengah-tengah. Dan dalam log sendiri berbeda dengan pangkat. Dalam pangkat kita dapat hasilnya yaitu B. B merupakan numerus dalam logaritma. Sementara dalam logaritma sendiri kita biasanya mencari hasil logaritma atau C. C sendiri yaitu hasil logaritma atau pangkat yang biasanya dilakukan pada sebuah angka agar menjadi angka lain. Dalam 3 log 9 ini kita dapat lihat bahwa 3 merupakan basis dan 9 merupakan numerus. Jika masih bingung, kita dapat mengubahnya dalam bentuk yang sebelumnya ini, yang pangkatan, yang lebih kita dapat kenal. Kita dapat tulis dengan 3 di pangkat B, kita anggap saja karena ini merupakan hasil logaritmanya, dan sama dengan 9 atau numerusnya. Di sini kita tahu bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka dapat kita ketahui bahwa B sama dengan 2. Kita bisa tahu ini dengan menggunakan pangkat sebelumnya. Dan dari B ini sendiri kita dapat hasil logaritmanya yaitu 2. Berikutnya masuk ke sifat-sifat logaritma. Untuk sifat yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0. Mengapa demikian? Kita sudah ketahui bahwa dalam pangkat-pangkatan bilangan dipangkatkan dengan 0, berapapun itu bilangannya akan menjadi 1. Dalam hal ini kita dapat ketahui bahwa A-nya sendiri merupakan basis, 0-nya sendiri merupakan hasil logaritma, dan 1-nya merupakan numerus. Jadi salah satu cara lain untuk melihatnya yaitu basis dipangkatkan dengan, atau angka yang ada di atas ini dipangkatkan dengan hasilnya sendiri akan menjadi angka yang akan ada di tengah-tengah ini. Berikutnya sifat yang selanjutnya adalah A log A sama dengan 1. Sama dengan yang sebelumnya, kita dapat membayangkannya seperti ini. A pangkat 1 sama dengan A, yaitu benar. Atau dalam bentuk yang pangkat sendiri, kita dapat lihat bahwa basis dipangkatkan dengan hasil logaritma sama dengan numerus, yaitu A di pangkat 1 sama dengan A. Berikutnya sifat yang akan digunakan yaitu perkalian, A log B kali C, di mana B dan C merupakan bilangan, itu sama saja dengan A log B tambah A log C. Jadi ketika dua bilangan dikalikan dalam numerus yang dalam basis yang sama, yaitu A, akan menjadi penjumlahan dalam basis yang sama untuk setiap bilangan tersebut, yaitu A log B untuk bilangan yang pertama dan A log C untuk bilangan yang kedua. Berikutnya untuk A log B per C, yaitu dalam pembagian. Pembagian sendiri mirip dengan perkalian. Jika perkalian menggunakan penjumlahan, maka pembagian menggunakan pengurangan, sehingga A log B dikurangi A log C. Sifat yang berikutnya yaitu dalam pangkat. Pangkat yang pertama yaitu jika pangkatnya sendiri ada dalam numerus, yaitu pada B-nya sendiri. Dalam hal ini pangkatnya tersebut dapat dipindahkan ke depan dan dikalikan dengan logaritmanya itu sendiri, yaitu menjadi A M dikali A log B tanpa diubah apa-apanya. Dan berikutnya untuk sifat yang berikutnya yaitu A log B, namun kali ini pangkatnya ada dalam si A sendiri, yaitu basis. Dalam kasus ini
cukup mirip dengan sifat yang sebelumnya, namun perbedaannya karena pangkatnya ada di basisnya, maka dapat diubah menjadi 1/m kali A log B. Untuk sifat yang berikutnya yaitu A log B, dalam hal ini kita dapat mengubah basisnya, sehingga kita dapat anggap misalnya D log A dibagi D log B. Oh maaf, kebalik. D log B dibagi D log A. Dalam sifat ini basisnya sendiri yang kita ubah, sehingga numerusnya sendiri kita tulis di atas dengan basis D misalnya, dan basisnya sendiri kita tulis sebagai numerus sebagai di bawahnya dengan basis yang sama yaitu D. Sifat berikutnya yaitu A dipangkat A log B. Dalam hal ini A pada bilangan tersebut dan A yang ada dalam basis logaritmanya yaitu merupakan bilangan yang sama, sehingga dapat jawabannya dengan B. Berikutnya sifat yang terakhir yaitu A log B, kita dapat ubah menjadi A log C kali C log D kali D log B. Dalam kasus ini A log B sendiri dapat diubah menjadi beberapa numerus dan basis jika dalam soal tidak diberitahukan. Maka kita dapat ubah basisnya menjadi basis yang pertama dengan sebuah numerus, kita dapat anggap saja dengan C dikali dengan logaritma dengan basis yang sama lagi yaitu C dan numerus yang baru lagi itu misalnya D, dan kemudian dikali lagi dengan basis yang merupakan D atau sama dengan yang numerus sebelumnya log B, yaitu dari numerus yang kita ingin sendiri dari awalnya A log B, sehingga dapat diumpamakan bahwa C nya sendiri saling menghilangkan dan D nya saling menghilangkan sehingga menjadi A log B. Berikutnya kita masuk pada latihan soal. Dalam latihan soal ini nanti saya akan tampilkan di layar. Diketahui bahwa P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q pangkat 2, maka T log S adalah, sehingga dapat diketahui bahwa T log S ini yang dicari. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada persamaan dalam kedua variabel. Oleh karena itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita memerlukan untuk mencari variabel tersebut dari logaritma tersebut dikarenakan bilangan-bilangannya sudah diketahui. Jika masih bingung, kita dapat mengubah ini menjadi sebuah bentuk lain yang pangkat sebelumnya, itu A pangkat C sama dengan B, di mana basisnya dipangkatkan dengan hasil logaritma sama dengan numerusnya, yaitu P dipangkat 8 sama dengan 2. Dari sini kita dapat menaruhnya seperti ini dahulu, dan kita lanjut melakukannya yang sama terhadap yang Q. Di sini kita lihat bahwa basis dipangkatkan hasil logaritma sama dengan numerus, yaitu Q dipangkat 4 sama dengan 8. Berdasarkan informasi soalnya, kita mengetahui bahwa S sama dengan P pangkat 4. Kita dapat tulis terlebih dahulu dikarenakan ada P pangkat 8. Kita tulis terlebih dahulu P pangkat 8 sama dengan 2. Dan dari sini kita sama saja tahu bahwa P pangkat 8 sama saja dengan P pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2. Karena kita tahu P pangkat 4 sama dengan S, maka kita dapat mengganti P pangkat 4 yang di dalam menjadi S kuadrat sama dengan 2. Atau karena di soalnya kita mengetahui bahwa T log S yang dicari, maka kita dapat mengubahnya S sama dengan akar 2 terlebih dahulu, atau bentuk lain menjadi 2 pangkat setengah yang seperti kita sudah ketahui. Dan berikutnya untuk Q nya sendiri kita dapat menulisnya lagi seperti yang P, Q pangkat 4 sama dengan 8. Karena kita juga tahu bahwa Q pangkat 4 sama dengan Q pangkat 2 dikuadratkan lagi karena terjadi perkalian dalam pangkatnya, maka sama dengan 8. Kita mengubah Q kuadrat dengan T, maka T kuadrat sama dengan 8, dan T nya sendiri kita akarkan menjadi akar 8, atau bentuk lainnya yaitu 8 dipangkat setengah.
kita sudah menemukan T dan S. Maka kita dapat menemukan T log S, yaitu berhubungan dengan pangkat. T sendiri kita dapat taruh yaitu akar 8, log S sendiri yaitu akar 2. Dari sini kita dapat melakukannya dengan dua cara. Saya tulis di bawah sini. Cara yang pertama yaitu dengan kita mengetahui dengan sifat-sifat yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kita dapat mengubahnya menjadi 8 pangkat setengah log 2 pangkat setengah. Dari sini kita ketahui dari dua sifat sebelumnya bahwa A pangkat M, yaitu basisnya dipangkatkan, maka akan menjadi 1/M, atau pangkat sendiri di basis akan dipindahkan ke depan dan dibalik posisinya menjadi 1/M. Dan sifat yang kedua yaitu A log B pangkat M, yaitu M merupakan pangkat dalam numerasi sendiri dapat diubah menjadi ke awal, yaitu M kali A log B. Kita dapat menggunakan kedua sifat tersebut secara sekaligus. Di sini kita tahu bahwa numerusnya dipangkatkan setengah, yaitu 2 pangkat setengah, maka setengahnya kita dapat pindahkan ke depan. Dan 8-nya sendiri, yaitu basisnya, dipangkatkan dengan setengah juga. Maka kita dapat mengubahnya ke depan dengan menaruhnya sebagai yang di bawah, yaitu per setengah. Dan di sini 8 dan 2-nya sendiri tidak berubah, sehingga dapat kita tulis 8 log 2. Di sini kita tahu bahwa setengah dibagi setengah sama dengan 1. Dan kita juga tahu bahwa 2 sendiri merupakan 8 dipangkat 1/3. Mengapa demikian kita menggunakannya 8 pangkat 1/3? Karena kita tahu dalam bentuk ini kita dapat mengubahnya dalam bentuk yang lain, yaitu 8 dipangkatkan hasil logaritmanya, yaitu yang akan keluar di sini. Kita anggap dengan C akan sama dengan numerusnya, yaitu 2. Dan di sini kita sudah ketahui bahwa 8 dipangkat 1/3 sama dengan 2. Oleh karena itu kita dapat mengetahui C atau hasil logaritmanya sebagai 1/3. Dan ini merupakan jawabannya. Untuk yang cara kedua, kita dapat mengubahnya secara langsung jika sudah bisa. Kita dapat mengubahnya menjadi 8. Kita mulainya dari langkah yang sudah disederhanakan dahulu, 8 dan 2-nya. Nah, dari sini kita dapat langsung mencoretnya karena kita sudah tahu bahwa M yang pangkat di numerus dan M pangkat di basis jika dikedepankan akan saling berbalikan, yaitu M dan 1/M. Maka kita mengetahui ini merupakan jalan pintas jika mengetahui keduanya merupakan pangkat yang sama, maka kita dapat langsung tulis 8 log 2 dan langsung didapatkan dengan cara yang ini dan bentuk yang ini, yaitu menjadi 1/3. Berikutnya untuk tips-tipsnya. Jadi untuk tips yang pertama yaitu adalah kita dapat mengubahnya menjadi bentuk yang pangkat terlebih dahulu. Dengan menggunakan bentuk pangkat ini kita dapat lebih mudah untuk menganalisis soalnya dan lebih mudah memahami bagaimana cara melakukan soal tersebut. Untuk tips yang kedua, kita dapat mengubah bentuk dari logaritma tersebut menjadi seperti ini. Jadi kita dapat bayangkan sebagai basis dipangkatkan dengan hasil logaritma atau yang akan keluar nanti menjadi numerusnya sendiri atau angka yang di tengah-tengah. Mungkin ini dapat membantu dalam beberapa pelajar yang mungkin memiliki kesulitan atau dalam bentuk ini atau lebih mudah membayangkan dalam yang bentuk yang ini. Untuk tips yang ketiga yaitu kita dapat mengubahnya secara masing-masing. Kita harus membagi soalnya dalam beberapa bagian, misalnya dalam bagian sini sebelum jika dan setelah T sama dengan Q kuadrat. Karena dalam membagi-bagi soal dalam logaritma maka kita akan lebih mudah untuk melakukannya sendiri, sehingga bisa saja kita langsung P pangkat 8 sama dengan 2 langsung dimasukkan kepada sini. Tapi kita harus memahami dan melihat dulu soal-soal yang ada di awalnya sebelum masuk ke dalam bagian berikutnya. Sekian saja dari saya, terima kasih.